Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Redi Malik Putra. Mungkin langsung saja kita bahas materi kita, yakni tabel pembuatan tabel CRUD menggunakan framework CSS. Oke, jadi saya sudah buat beberapa file yang perlu kita buat. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke tampilan, mungkin kita buat dulu database yang akan kita gunakan nanti. Itu di localhost. Ada admin. Kita buat database baru, itu mungkin database-nya tugas 2 misalnya. Tugas 2 create. Tabelnya tadi saya akan buat itu terdiri dari satu tabel lah ya. Berarti nama tabelnya itu data karyawan misalnya. Data karyawan. Kolomnya ada ID, nama, jenis kelamin. Berarti ada 3. Create. Nah, untuk yang pertama itu ID. Tipe datanya varchar. Values. Panjangnya mungkin 20. For collection attribute. Index ini sebagai primary. Ya, size-nya 20. Error memory belum usah. Untuk kolom kedua itu nama, tipe varchar 50. Ini not null aja, biar otomatis ya. Lalu di jenis kelamin, jenis kelamin ini varchar juga. Listnya misalnya 30, mana-mana aja. Ini juga oke. Udah semua, save. Oke, sudah terbentuk ya. Ada ID, nama, dan jenis kelamin. Nah, setelah kita buat database-nya dengan satu tabel, yakni tabel data karyawan, maka selanjutnya itu kita perlu menyambungkan database tersebut dengan file yang akan kita buat. Mungkin kita buat satu file baru bernama mungkin koneksi aja, koneksi.php. Terserah nih, nggak mesti koneksi juga. Kita buat PHP nah, itu yang pertama. Ada $host, sebenarnya localhost sudah ada ya ternyata. Ini bukan DB toko, tapi nama database yang sudah kita buat tadi. Itu tadi tugas 2 ya. Tugas 2. Terus kita buat variabel baru. Koneksi. Nah, bolehlah koneksi. Terus kita lakukan pengecekan apakah database kita ini sudah connect apa belum, menggunakan if, perintah if.
itu jika tidak sempurna koneksi maka die. Nah, gagal terhubung database ya. Nah, setelah kita buat ini, kita bisa cek di websitenya apakah database kita sudah terkonek atau belum. Jadi kita buat localhost tugas 2. Tadi filenya koneksi.php. Nah, tidak muncul pesan gagal terhubung dengan database, maka database kita sudah terkonek. Lalu selanjutnya kita beralih ke file dashboard. Untuk tampilan tabel kita, tampilan utama kita, saya sudah menyiapkan tabelnya, codingannya maksud saya. Ini saya ambil dari framework Desi UI. Di mana untuk kolom-kolomnya yaitu ada ID, nama, jenis kelamin, dan kolom aksi. Aksi ini untuk tempat kolom untuk button update dengan button delete. Sebelum tabel ada juga button add data. Ini untuk menambahkan data. Lalu untuk delete sesuai dengan perintah latihannya harus ada konfirmasi dulu. Jadi setelah ditekan tombol delete tidak langsung menghapus data yang ada, melainkan akan muncul pesan konfirmasi apakah Anda yakin ingin menghapus data. Jika iya, maka data akan terhapus. Jika tidak, maka data tetap ada. Nah, untuk menampilkan data-data yang ada di dalam database ini, database tugas 2, yaitu pada tabel data karyawan, untuk menampilkan data-datanya ini, digunakanlah sebuah while, yang mana di while ini akan menampilkan semua data-data yang ada di database ke dalam sebuah tampilan. Oke, kita belum kita buat, sini aja lah ya. Ini dashboard. Nah, ini dia. Oh, belum dibuat ya result. Jadi semua data-data yang ada di database ini akan ditampilkan ke dalam tabel sesuai dengan kolomnya masing-masing. Jadi untuk ID ini akan ditampilkan ke dalam kolom tabel dengan judul ID. Begitu juga dengan nama dan jenis kelamin. Nah, untuk judul kolom ini bebas, tidak perlu sesuai dengan, tidak ada ketentuan berlaku. Yang penting judulnya ini sesuai dengan data yang ada di bawahnya gitu. Nah, untuk yang ditampilkan ke dalam kolomnya masing-masing itu berupa ID, nama, dan jenis kelamin yang sesuai namanya dengan yang ada di kolom database. Jadi ini harus sama ya dengan ini, seperti jenis kelamin ini harus sama, nama juga sama, ID juga harus sama. Jika kalau berbeda maka tidak akan tersambung. Mungkin bisa kita cek. Ini dia. Nah, semisal nih, oh ya kita belum melakukan ini ya. Kita binding dulu PHP. Tuh start session start. Lalu kita buat include
Nexi dot php. Terus kita buat variabel yang menampung query-nya itu $query sama dengan select all from data karyawan sesuaikan dengan nama tabel yang ada di database. Lalu kita buat juga variabel result yang menampung semua hasil data-datanya. Oke, pas. Lalu kita cek apakah ini tersambung gitu. Result. Nah, jika variabel result ini terpenuhi, maka dia akan menampilkan seluruh tabel ini. Berarti dia berhasil connect gitu kan. Jika tidak, maka php tutup. Jika tidak, maka akan menampilkan itu kurung di sini else variable. Nah ya, jika tidak, maka else dia akan menampilkan error. Nah, mungkin bisa kita coba di sini. Nah, sudah ya, tidak ada error, juga sudah tersambung. Kenapa ini kosong? Karena di dalam database belum ada data apapun. Semisal kita tambah datanya nih, kita coba manual ya, tidak bergantung pada ini. Kita coba manual. Di sini apakah dia akan muncul? Baik, kita insert. Misalnya ID-nya itu 12, namanya Riyadi, kelaminnya laki. Kita ini sama ya? Oh ya, sama. Kita masukkan. Oke, kita lihat ya, ready 12 laki-laki. Kita lihat kah masuk. Nah, masuk ya ternyata. Nah, sudah bisa menampilkan data. Lalu kita mungkin coba untuk melanjutkan di add data. Kita akan menambahkan datanya. Nah, untuk codingannya, untuk tampilannya juga sudah saya siapkan. Saya juga menggunakan DCUI. Semuanya saya gunakan DCUI. Langsung saja. Nah, untuk tambah data baru ini kita menggunakan metode post. Karena kita akan menyimpan juga. Selain mengambil data, kita juga akan menyimpan. Nah, selanjutnya kita lihat, kita tes apakah aman. Kita ubah menjadi tambah PHP. Oke, aman ya. Kita balik lagi, kita lakukan binding. Jadi setelah kita pencet, kita tekan tombol tambah submit yang bertipekan submit, maka tampilan akan kembali ke dashboard dan menampilkan data yang sudah kita tambahkan tadi. Jadi kita buat sini HP session start start terus include
exit.php. Lalu kita buat juga variabel status yang menampung hasil statusnya apa. Lalu kita cek if $server, terus request methodnya apa, request methodnya apa, itu tadi post ya, metodenya itu adalah post, penerangan post. Nah, kita masukkan juga kita buat juga sebuah variabel yang menampung data-data dari database-nya, seperti ID sama dengan $post ID. Oke aja. Ini nama, $nama, post, nama, sesuaikan dengan nama yang ada di kolom pada database. Terus jenis kelamin sama dengan post jenis permat tabel tadi jenis skor kelamin sama. Lalu kita buat variabel yang menampung query-nya di SQL sama dengan search into nama database-nya, nama tabelnya data karyawan valuesnya tadi pertama $ID, kita masukkan ini semua ID nama $nama sama jenis kelamin. Lalu kita lakukan juga pengecekan apakah query tersebut berjalan atau tidak menggunakan if my SQL query $connection $connect si $SQL. Nah, kalau dia berjalan maka statusnya akan berubah menjadi berisi menjadi data berhasil ditambah lalu akan mengarahkan ke location dashboard.php. Lalu juga akan menutup halaman ini, exit. Nah, jika tidak
menampilkan error. Baik, mungkin bisa kita coba for Riyadi DM laki-laki tambah kurang satu else ya. Iya, kurang satu else, error juga. Echo error. Kita coba. Oh, sudah terlambat. Kita coba baru. 23 Riyad lagi tambah. Error lagi, apa ini? Ternyata kenapa dia tadi salah, langsung error, tidak setelah ditekan tombol tambah bukannya ke dashboard PHP tapi malah error. Ternyata saya melakukan ini, saya tambah spasi di sini, harus juga ternyata. Setelah saya perbaiki baru bisa. Jadi ini kita tambah 27 laki tambah. Nah, baru kembali ke page dashboard. Setelah, nah mungkin bisa kita lanjut ke tombol update ya. Nah, untuk update, tampilan update saya juga sudah menyiapkannya juga. Ini dari framework Basic UI. Oke, sama saja seperti tampilan tambah, berupa form juga. Cuma bedanya di sini kita akan menambahkan echo $row yang diambil dari ID. Begitu juga dengan nama dan juga untuk jenis kelaminnya. Bersama dengan laki-laki, maka ini langsung saja kita bandingkan. Oke, lalu pencet PHP include PHP, lalu kita lakukan pengecekan apakah data tersebut ada atau tidak di dalam database. Menggunakan if set get id $id sama dengan get id, lalu kita buat variabel yang menampung query self from buyer ini, self from data karyawan ID sama dengan. Lalu kita cek apakah query tersebut berhasil atau tidak. Di result dulu ya, kita buat variabelnya dulu, result dengan meskipun pas. Setelah dibuat, kita lakukan pengecekan menggunakan if apakah result itu sama dengan 1. Jika iya, maka kita pack asokkan $result
SQL fake masukkan ke result. Nah, juga apakah ID so ID, maaf ini bukan result tapi row ya, row juga row ID, terus tadi ada nama dengan row nama dengan display else jika tidak maka data tersebut tidak ditemukan, berarti tidak ada data yang sesuai dengan data-data yang ada di database. Maka muncul echo data tidak ditemukan. Perlu juga di exit. Perlu juga ada else, berarti echo ID tidak ditemukan, tidak terdaftar. Nah, lalu kita saat tombol ubah tambah, ini bukan tambah ya, ubah. Nah, saat juga pos besar, tadi juga tambah. Oke. Nah, setelah kita pencet tombol ubah ini, maka dia akan mengubah data yang tadi, data yang akan kita ubah. Kita gunakan if lagi, $server request methodnya itu post, karena dia akan menyimpan kembali data itu, ID post ID nama kepas. Lalu kita buat variabel untuk query-nya, gimana? ID kepas. Lalu kita cek apakah query ini berjalan. Koneksi SQL kepas, bukan ke index PHP tapi dashboard. Kalau exit juga else echo error else. Oke. Mana nih ini di sini, header PHP, ini kita pindahkan ke atas. Oke, mungkin kita coba tes ya, apakah bisa. Misalnya ini kita ubah jadi, ada salah, 17. Oke, pas. Harus pas.
Coba lagi update. Terus else in. Oh, salah ininya ya. Nah, ID tidak terdaftar. Berarti tidak masuk ya? Dengan 26. ID tidak terdaftar. Kita coba refresh ke karyawan, browse, ada kok 12. Berarti oke, jadi setelah saya perbaiki, ternyata ada letak permasalahannya di penamaan variabel ya. Karena variabel ID ini itu awal kan ID besar sesuai dengan nama kolom yang ada di sini. Ini kan harusnya awalnya tadi kan ID-nya tulisannya besar. Tapi pada saat di update, nah ini ID-nya kecil, jadi tidak terhitung ID ini. ID ini tidak diketahui. Jadi kita ganti semua ID ini menjadi ID kecil, lowercase, dan juga untuk nama kolomnya kita ubah juga jadi kecil. Barulah setelah itu bisa kita coba. Ini pada aksa kita ubah jadi, dan juga untuk ID-nya juga nggak bisa eh, kita ganggu gugat, artinya read only required. Misalnya dari aksa menjadi HH, yang awalnya perempuan menjadi laki-laki kita ubah, ya sudah bisa. Lalu untuk delete eh, dashboard kan tadi ketika ditekan tombol delete dia akan mengkonfirmasi ulang apakah Anda yakin ingin menghapus data. Jika kita pencet tidak, maka dia bakal eh, stay di halaman di page dashboard. Tapi jika kita kita tekan iya, maka dia akan beralih ke halaman delete. Kita langsung saja buat php include php get id. Kita buat variabel SQL query-nya. SQL ready semua. Oke, pas. Lalu kita cek apakah pas. Show kita berhasil dihapus. Else, lalu else lagi, data tidak ditemukan, ID tidak ditemukan. Mungkin bisa kita tes, misalnya kita mau hapus yang ini. Oh iya, mungkin kita buat pakai script lah ya. Div script function
confirm. Semua bukan pas. Ini kita hapus jadi kita tes sih belum. Oke, jadi ternyata karena nama fungsinya cuma confirm, jadi dikira confirmnya bakal muncul 2 kali begini. Harus kita buat tambahan pembeda confirm message, jadi tahu mana yang akan diinstruksi message. Selanjutnya kita coba. Tadi saya sudah mencoba delete beberapa. Nih, jika kita cancel dia bakal tetap stay. Oke kan, maka akan hilang. Oke, mungkin kita coba dari awal. Yang pertama itu menambahkan data. Kita tambahkan misalnya 1 2 3 4 5 6 Riyadi dengan jenis kelamin laki-laki, kita tambah. Lalu kita update Riyadi Malik, stay laki-laki, tambah ya, berubah ya Malik. Lalu apa, kita delete, kita cancel, oke kan lagi. Nah, oke. Mungkin sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.